Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik sekalian, pertemuan kita hari ini adalah lanjutan dari pertemuan minggu lalu, di mana pada minggu lalu itu kita membahas tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Baik maknanya maupun perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ketiga pada bab 2, berbusana muslim muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan. Kompetisi dasar nanti yang diharapkan kalian miliki setelah mempelajari bab ini adalah menganalisis ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, menyajikan ketentuan tata cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Peta konsepnya seperti ini. Berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan. Berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Peta konsepnya adalah perintah menutup aurat, bagaimana pandangan Quran dan hadis Nabi tentang perintah menutup aurat. Kemudian yang kedua adalah batasan aurat baik perempuan maupun laki-laki. Yang ketiga itu adalah dalil menutup aurat itu seperti apa. Setidaknya 3 garis besar inilah yang nanti akan kita bahas pada pembahasan kali ini. Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti proses pembelajaran ini, kalian diharapkan terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Tujuan yang kedua ya diharapkan bisa menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Berpakaian perilaku yang dalam kehidupan sehari-hari kalian bisa menunjukkan perilaku yang berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, menganalisis ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Ini tujuan pembelajaran yang kita yang hendak dicapai dalam pembahasan kali ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, adik-adik sekalian, saya minta kalian ini menjadi perhatian. Saya ulangi lagi, perhatian. Kita doa sebelum belajar, ya, sudah tadi. Yang kedua, siapkan buku catatan kalian. Ini penting, buku catatan kalian yang minggu lalu digunakan untuk menulis catatan. Itu diambil kembali, siapkan. Kemudian catat yang penting di buku catatan itu, penjelasan-penjelasan yang menurut kalian itu sangat penting untuk dicatat. Kemudian nanti setelah sudah dicatat, difoto dan dikirim ke WA saya. Itu nanti saya akan koreksi catatan kalian. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pembahasan kita, ini saya akan tunjukkan kepada kalian realitas, fakta, sebuah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, cara berpakaian anak-anak muda muslim zaman now, seperti yang tertera pada gambar ini. Ya, setidaknya ada anak-anak muda muslim kita sekarang ini ada yang cara berpakaiannya itu seperti ini, di mana cara berpakaian seperti ini ya tidak sesuai dengan tatanan norma sosial masyarakat, bahkan lebih ini beratnya lagi tidak sesuai dengan tatanan norma agama. Yang kedua, ini banyak juga anak-anak muda muslim kita yang mereka sudah berbusana muslim atau muslimah. Tapi busananya mereka ini kelihatannya itu mereka sudah menutup aurat. Ternyata pakaian yang mereka gunakan itu tidak sesuai standar. Gitu ya. Ternyata bajunya tipis.
Jilbabnya bagus, bajunya tipis, sehingga tampaklah bagian tubuh. Bahkan pakaian dalam pun terlihat. Ini tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Ada juga yang begini, jilbabnya di atasnya itu seperti ayam potong, kemudian pakaian yang digunakannya ketat, di bawahnya juga ketat. Ini juga tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Dan sekalian, apa itu aurat? Aurat dalam pandangan Islam secara bahasa, aurat itu berarti malu. Aurat itu aib. Aurat itu sesuatu yang buruk. Dalam bahasa Arab, aurat itu berasal dari kata fa'awira, yang artinya hilang perasaan. Aurat ini juga bisa diartikan tidak baik untuk dilihat. Bisa juga diartikan sesuatu yang memalukan. Bisa juga diartikan sesuatu yang mengecewakan. Aurat itu malu, aurat itu aib, aurat itu adalah buruk bila ditampak. Kemudian bisa juga diartikan aurat itu adalah tidak baik dilihat, memalukan dan mengecewakan. Itu menurut logoh atau menurut bahasa. Kalau secara istilah hukum Islam, syariat Islam, aurat itu adalah batas minimum dari bagian tubuh yang harus ditutupi karena perintah Allah. Batas minimum. Untuk perempuan, batas minimumnya adalah yang tampak boleh diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan muhrimnya, tidak ada hubungan darah dengan dia. Itu batas minimumnya itu adalah telapak tangan dan muka atau wajah. Kendati ada sebagian kecil ulama mengatakan bahwa yang boleh diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan muhrimnya atau bukan keluarganya itu adalah hanya kedua telapak tangan, wajah harus ditutupi. Tapi menurut sebagai mayoritas pandangan ulama itu adalah batas minimumnya adalah bagian tubuh yang harus ditutupi itu adalah seluruh tubuh kecuali yang tampak itu kedua telapak tangan dan wajah. Itu bagi perempuan. Kalau batas minimum bagi laki-laki adalah dari lutut. Auratnya itu dari lutut sampai ke pusaran. Laki-laki itu dari lutut sampai ke pusaran. Makanya di bawah pusara itu harus ditutupi. Itu adalah aurat. Tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain. Apa perbedaan jilbab dan busana muslimah ini? Jilbab itu sebuah pakaian yang longgar untuk menutupi seluruh tubuh perempuan, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dalam hadis Nabi SAW itu tentang perempuan ini, al-mar'atu aurat. Perempuan itu aurat. Artinya dia wajib ditutupi kecuali kedua muka dan telapak tangan. Dalam bahasa Arab, jilbab ini disebut dengan khimar. Dalam bahasa Inggris itu disebut dengan veil. Bisa juga dalam bahasa Indonesia jilbab itu sering juga di budaya kita sering dibuat disebut kerudung, jilbab dan lain-lain sebagainya. Itu yang jilbab. Longgar menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Busana muslimah itu pakaian yang dipakai oleh perempuan muslim. Pakaian perempuan yang beragama Islam itu disebut dengan busana muslim. Ya. Fungsinya juga sama, untuk menutup aurat. Sehingga dia terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Dari hal-hal fitnah. Fungsinya juga sama. Perbedaannya mungkin dari segi istilah, tapi dari fungsinya adalah sama. Jilbab menutup aurat. Busana muslimah juga menutup aurat. Perbedaannya hanya dari sisi istilahnya saja.
Apa saja dalil Al-Quran atau dalil nakli Al-Quran dan dalil dan hadis Nabi SAW tentang busana muslim atau muslimah ini? Ini yang pertama. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59 Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, ini perintah ini kepada Nabi untuk apa? Kul, agar Nabi itu memerintahkan kepada siapa? Li azwajika, kepada istri-istrimu wahai Muhammad, wa banatika, dan anak-anakmu wahai Muhammad, wa nisa'il mu'minin, dan perempuan-perempuan mukmin. Ayat ini Allah perintahkan kepada Nabi agar perintahkan kepada istrinya, kepada anak-anaknya, dan perempuan-perempuan mukmin. Untuk apa? Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, agar mereka menjulurkan pakaian ke seluruh tubuh mereka. Jilbab. Mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Dzalika adna ayyu'rafna fala yu'dzain. Yang demikian itu kata Allah, orang yang berpakaian berhijab menutup aurat ini, berjilbab ini, ada dua faedah manfaat yang dia rasakan. Pertama, seorang muslimah itu berhijab menutup auratnya, ayyu'rafna, itu mudah dikenal. Jadi hijab ini adalah identitas seorang muslim. Untuk mengetahui bahwa dia seorang muslimah, maka ketika dia mengenakan hijab, sehingga jilbab atau hijab adalah identitas seorang muslim, mudah dikenal orang lain. Faedah yang kedua, manfaat yang kedua, kata Allah dalam ayat ini, fala yu'dzain, dia tidak akan mudah diganggu oleh orang lain yang ingin mengganggunya. Insyaallah akan terselamat, fala yu'dzain. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian yang kedua, surah An-Nur ayat 31. Qul lil mu'minat yaghduna min absarihinna wa yahfat min furujahunna. Wa qul, dan katakan wahai Muhammad, lil mu'minat, pada perempuan-perempuan mukmin, yaghduna min absarihinna, agar mereka menahan pandangan. Yaghudul basar, menahan pandangan. Ini pandangan ini salah satu sumber celah yang jika tidak digunakan kepada hal-hal yang positif bisa menjadi celah untuk melakukan kemaksiatan. Wa yakhfadna furujahunna. Kemudian ayat ini juga memerintahkan agar perempuan-perempuan muslimah itu untuk memelihara, menjaga kemaluan mereka. Wala yubdina zinatahunna. Mereka tidak boleh tampakkan aurat mereka, zinatahunna, illa ma dhahara minha, kecuali yang tampak. Kecuali yang tampak, ya. Jadi ayat ini ya Allah perintahkan untuk menjaga pandangan wanita-wanita muslimah, kemaluan mereka. Jangan menampakkan perhiasan kecuali yang tampak terlihat, itu ya. Kemudian hendaklah menutupkan kain kerudungnya ke dada. Jadi ini ayat ini begitu luar biasa. Allah perintahkan agar perempuan-perempuan muslimah ini untuk mereka menjaga pandangan kemaluan mereka, dan mereka tidak boleh menampakkan perhiasan mereka, aurat mereka, kecuali yang biasa tampak. Dan mereka boleh memperlihatkan aurat mereka kecuali pada suami mereka, ayah mereka, atau mungkin ayah suami mereka, mertua, atau mungkin anak laki-laki mereka. Ini diatur dalam surat An-Nur ayat 31 ini. Yang terakhir itu adalah hadis dari Ummu Atiyah. Ini an Ummi Atiyah qalat, dari Ummi Atiyah qalat, dia berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kami,
an nukhrija fil fitri wal adha, agar kami keluar pada saat pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Itu ya. Baik garis-garis yang menginjak akil balik, wanita yang sedang haid maupun wanita-wanita pingitan. Itu, ya. Itu boleh. Fa'ammal khuyadu fayatazina sholat. Adapun wanita haid kata Rasulullah, tetap mereka meninggalkan sholat. Wa yashhadnal khaira wa da'watul muslimin. Tetapi mereka bisa menyaksikan kebaikan. Jadi kalau pelaksanaan sholatnya di lapangan, baik Idul Fitri pun Idul Adha, wanita-wanita yang sudah akil balik ini, mereka dalam kondisi haid, boleh, hadis ini maksudnya, boleh mereka mendatangkan pelaksanaan sholat Idul Fitri itu, hadir di tempat di mana lapangan pelaksanaan Idul Fitri di lapangan ataupun di lapangan khususnya, ya, Idul Fitri maupun Idul Adha. Mereka boleh itu ya, wanita-wanita haid. Tapi mereka datang tuh bukan untuk sholat. Tidak wajib mereka untuk sholat. Ketika orang lain itu sholat, mereka hanya diam saja. Tapi bagi mereka, kata Rasulullah, berusaha untuk mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib ketika hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Maka apa yang kata Ummi Atiyah mengatakan apa? Dia bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ihdana lam yakuna laha jilbabun." Ihdana, salah seorang di antara kami ya Rasulullah itu tidak memiliki jilbab, laha jilbab. Maka apa kata Rasulullah SAW? Qala litulbisha ukhtuha min jalabibiha. Maka saudara perempuannya dia harus pinjamkan jilbab untuknya. Ini hadis memperbolehkan seorang wanita haid itu untuk menghadiri pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha ketika mungkin itu di lapangan. Dia datang bukan untuk sholat tapi untuk mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Kemudian berikut contoh-contoh ya perilaku mulia sebagai cerminan berbusana sesuai dengan syariat Islam, baik di lingkungan sekolah dan masyarakat. Apa contoh-contohnya seperti apa ini? Ya. Orang yang berbusana sesuai dengan syariat Islam, dia menutup auratnya dengan baik, pasti orangnya sopan santun. Karena malu ketika pakaiannya itu tidak sudah menutup aurat, tapi perilakunya tidak menutup aurat, tidak ramah, tidak sopan. Yang kedua, orang yang menutup aurat insya Allah pasti dia akan jujur dan amanah. Karena dia jaga betul marwah pakaian yang dia pakai. Kemudian yang ketiga, gemar beribadah. Yang keempat, orangnya pasti gemar beribadah insya Allah. Yang keempat, gemar menolong sesama. Dan yang kelima, dia orangnya akan menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, jika kalian sudah mengikuti materi ini dengan baik, saya minta kalian memberikan pertanyaan terkait materi yang belum kalian pahami, ya. Dan pertanyaan itu kalian share di grup WA. Jangan lupa tuliskan nama kalian dengan program. Gitu ya. Tapi bagi tidak ada yang bertanya atau mungkin tidak ada yang mau bertanya, ya saya minta foto catatan kalian kemudian share ke ke WA saya. Tapi jangan lupa bagian atasnya jangan lupa tuliskan nama dan program kalian masing-masing. Saya kira pertemuan kita kali ini demikian. Terima kasih. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan sama-sama membaca basmalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.